Asal-usul Desa Kasmaran, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Di Kabupaten Indramayu, ada sebuah desa dengan nama yang unik. Pernah mendengar istilah kasmaran? Tentu, lazimnya istilah tersebut digunakan oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Namun tahukah Anda bahwa kasmaran juga dijadikan sebuah nama di salah satu desa di Kabupaten Indramayu? Desa bernama unik tersebut terletak di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dahulu dikisahkan, jika penamaan Kasmaran berasal dari upaya Pangeran Dharma dari Indramayu yang berupaya merebut kembali sebuah batas wilayah dengan daerah tetangga, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Penamaan sebuah desa biasanya diambil dari kisah dan cerita dalam pembentukan wilayah tersebut. Konon, desa Kasmaran ini kental dengan sejarah perseteruan antara Pangeran Dharma dan Raja Sumedang Larang. Beberapa sumber menyebutkan peristiwa tersebut terjadi sekitar abad ke-16 Masehi. Desa Kasmaran terkenal dengan karakter masyarakatnya yang unik dan bersentuhan langsung dengan seni, seperti sandiwara dan wayang. Lantas seperti apa kisah lengkap dari Desa Kasmaran? Berikut kita simak di channel Sasa Kala. Sasa Kala, Sasa Kala. Sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Dikisahkan penamaan Kasmaran bermula saat putra mahkota Indramayu dan Sumedang Larang tengah mendalami ilmu di sebuah wilayah di kawasan Cirebon. Saat itu, diketahui jika keduanya mencintai seorang perempuan yang sama. Pada kejadian tersebut, keduanya berusaha merebut hati perempuan tersebut hingga berubah menjadi sebuah perkelahian. Keduanya merasa memiliki hak yang sama karena merupakan anak dari pemimpin kerajaan yang memiliki kekuatan yang setara. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya dimenangkan oleh putra dari Pangeran Dharma yang merupakan raja dari wilayah Indramayu. Sedangkan sang putra mahkota Sumedang Larang pun meninggal dunia. Kalahnya sang putra mahkota membuat ketegangan antara kedua wilayah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Cirebon pun berusaha menangani pertikaian tersebut. Dalam tuntutannya, Sumedang Larang meminta sebagian tanah wilayah Leleya Indramayu agar menjadi hak miliknya. Upaya tersebut akhirnya direlakan oleh Pangeran Dharma untuk meminimalisir perang saudara yang selama ini sudah terjadi. Kendati pun sudah menjadi hak milik dari Sumedang Larang, Pangeran Dharma pun tak merelakannya begitu saja. Ia pun akhirnya menyusun sebuah strategi dan berupaya untuk merebut kembali tanah leluhurnya tersebut. Berdasarkan keterangan dari mata-mata yang diutus oleh Pangeran Dharma, ternyata Raja Sumedang Larang memiliki kelemahan utama, yaitu mudah terpikat oleh seorang wanita. Sejak saat itu, dirinya pun berusaha untuk melakukan penyamaran dan menyamar menjadi seorang gadis yang genit yang mampu memikat pria namun sulit untuk dinikahi. Dalam misinya tersebut,
Ia mendatangi langsung wilayah Sumedang Larang yang berbatasan dengan desa tersebut, kemudian mencoba menggoda lelaki yang ada di kawasan tersebut. Sejak kedatangannya ke wilayah Sumedang Larang, banyak kaum pria yang terpikat hingga meninggalkan istri-istri mereka. Lantas kejadian tersebut terdengar oleh sang raja, dan ia pun merasa penasaran dengan rupa gadis yang disebut-sebut berasal dari Indramayu tersebut. Usahanya pun tidak sia-sia. Raja Sumedang Larang pun benar-benar terpikat dan hendak mempersuntinya. Sebagai syarat, Pangeran Dharma yang tengah menyamar menjadi gadis cantik tersebut meminta mahar tanah. Tanah tersebut, tanah luas yang berada di wilayah Lelea, untuk dijadikan sebuah tempat tinggal di masa depannya nanti bersama para keturunannya. Keinginannya pun dipenuhi oleh sang Raja Sumedang Larang. Lantas sang raja pun memberikan sebuah surat pengesahan yang telah ditandatangani. Saat itu, Pangeran Dharma pun mencoba untuk membawa kabur surat yang terbuat dari kulit kerbau tersebut untuk kembali ke wilayahnya. Setelah Pangeran Dharma membawa kabur surat tersebut, Raja Sumedang Larang pun turut dalam pengejaran hingga sampai di perbatasan kawasan Sungai Ciplang. Karena merasa terdesak, Pangeran Dharma pun membuka kedoknya dan mengaku jika dirinya adalah laki-laki. Saat itu, Raja Sumedang Larang pun merasa kaget hingga ia pun berujar, abdi teh kasamaran ku Pangeran Dharma. Teu nyangka Pangeran Dharma geus salin jenis mindah rupa jadi hiji wanoja anu kaula matak kasmaran. Yang jika diartikan kira-kira artinya, saya telah jatuh cinta kepada Pangeran Dharma yang sedang menyamar menjadi seorang perempuan, dan itu benar-benar di luar nalar dan di luar dugaannya. Sejak saat itulah, dipercaya oleh warga bahwa desa tersebut dikenal dengan sebutan Desa Kasmaran sebagai saksi bisu kisah sang Raja Sumedang Larang yang tertipu dengan penyamaran Pangeran Dharma. Sejarah perebutan wilayah dengan menggunakan intrik penyamaran itu seolah membekas. Bahkan salah satu warga bercerita bahwa fenomena terpikat ini sering dialami oleh para pendatang baik laki-laki maupun perempuan. Uniknya lagi, salah satu warga menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Desa Kasmaran sejak sebelum kemerdekaan sekitar tahun 1930-an tidak pernah lebih dari 2.000 jiwa. Hal ini bisa dijelaskan dengan logis, lantaran mayoritas warga yang baru berkeluarga memilih tinggal di wilayah pasangannya masing-masing. Demikian asal-usul Desa Kasmaran, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Wallahu a'lam.